Lo itu wakil rakyat. Aduh, Itu dihujat forum sama rapat. warga. Bisa-bisanya. Kasihan orang Pandeglang ngeluh-ngeluh. Jalan butuh duit Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Eka TV guys. Nah, kali ini seputar info video viral dan heboh. Ternyata Gubernur Jawa Barat ini langsung skakmat Gubernur Banten, bos. Nah, masalah apa? Nah, berikut selengkapnya langsung aja kita gaskan and play. Hidup cangcut. Pejabat cacingan. Profil Ahmad Syahri Asyidiki, legislator Sau- muda yang viral main game dan ngerokok saat rapat gitu loh. Nah, ini kemarin yang viral guys. Kita lihat. Ngong. Goblok. Lo itu wakil rakyat. Aduh, dihujat Itu forum sama rapat. warga. Bisa-bisanya lo itu main game sambil Hmm. ngerokok. Standarisasi jadi pejabat, jadi DPR itu apa sih? Betul. Jadi apa sih standarisasi? Jadi wakil rakyat itu apa sebenarnya? Kalau saat rapat aja padahal di ruang AC kagak kepanasan, ini malah main game sambil ngerokok. Waduh. Ini tempatnya yang nggak pas, situasinya yang nggak tepat gitu loh, bos. Kok bisa kepikiran kayak gitu? Kok bisa-bisanya ya? Bisa-bisanya di depan lo itu ada yang ngomong. Betul. Bisa-bisanya lo itu kok sambil ngerokok sambil main game. Ih, cacing. Nah, justru warga Jember ini seharusnya menjadi pembelajaran. Hati-hati kalau milih wakil rakyat gitu loh guys. Nah, salah satunya beliau ini, bos. Beliau ini dewan yang terhormat gitu ya kan. Waktu rapat di depan ada yang bicara, udah nggak sopan ngerokok, kemudian main game yang dibahas padahal nasib rakyatnya. Kok bisa? Anda masih muda, bos. Tolong, yang pertama hargai ketika ada orang ngomong di depan Anda. Yang kedua, saat rapat jangan main game gitu loh. Yang bener aja. Lu kerja itu untuk mikirin nasib rakyat, bukan untuk main game. Assalamualaikum warahmatullahi. Viral main game dan merokok saat rapat stunting. Wah, rapat stunting padahal, bos. Anggota DPRD Jember akhirnya minta maaf. Minta maaf doang. Coba lihat. Saya Ahmad Syahri Asyidiki, Gak usah dimelas-melasin, bang. Itu ulah lu gitu loh. Kocak lo. anggota DPRD Komisi B Kabupaten Jember, dengan rendah hati Bukan rendah hati itu mah. Gitu loh. Itu kelakuan lu bukan rendah hati. Itu pas ketahuan. Kalau nggak ketahuan, coba. Pas udah viral. Kalau nggak, coba. Kesel. minta maaf, Gitu ya, bos. mohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa Malu-maluin yang saya partai kalau itu, lakukan. bos. Saya hilaf. Hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Saya sebagai anak muda juga banyak kekurangan. Bukan masalah kekurangan kelebihan, bos. Lu main game di waktu yang tidak tepat, yang dibahas stunting pula gitu loh. Masalah kesehatan. Ini bagaimana? Gitu loh. Lu nggak menghargai orang yang bicara di depan. Itu waktu rapat. Ini bagaimana kok bisa kayak gitu? Waktu klarifikasi mengakui kalau kekurangan, bukan masalah itu. Hal yang berbeda itu mah. Semoga kedepannya ini tidak terulang lagi dalam hidup saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Jember. Ini pembelajaran dalam hidup saya. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini justru setelah viral, setelah videonya beredar di media sosial, ini baru mengakui banyak kekurangan sebagai anak muda. Lo pukul rata semua anak muda. Lo bilang tuh kekurangan, itu kecerobohan, bos, bukan kekurangan. Gitu loh. Kalau kekurangan itu ketika lu bekerja secara maksimal dan ada sesuatu yang memang kurang sesuai dengan target, itu baru kekurangan. Nah, ini mah kecerobohan, mengatasnamakan anak muda lagi. Sadar, bos, come on, lu digaji sama warga. Kasihan mereka yang milih lu, kasihan partai lu. Bukan lo bikin bangga, malah bikin malu. Aduh, bocor. Jalan rusak di Banten, tapi manggil Kang Dedi. Salah server ini sih. Banten, bos, ngapain manggil Kang Dedi?
Dedi. Pak Dedi, lapor ya Pak Dedi yo. Pak Dedi, pokoknya mah bikin gubernur Banten, ya tinggal yo orang nge-review aja. Ya Gubernur Banten seharusnya yang di apa itu? Yang diprotes gitu loh. Loh ya Pak Dedi, mobil ke Banten KB. Ampura Pak Dedi, ada coba iya Masya Allah di Banten ya. Tuh tinggal Pak Dedi. Wah, Jalan kali sama Pak Dedi. Pak Dedi gila tuh. ini mah. Tuh. Ih, coba kira jadi gubernur Banten Pak Dedi. Pak Dedi. Bentar, ini jalan kah? Layak disebut jalan kah? Aduh. Pangkoelkeun Bupati Pandeglang, jalan di Kubang Kondang rusak Pak Dedi. Ini kita bersama Bapak Gubernur Banten. Wah, mana? Gubernur Bantennya mana? Wali kota di Jawa Barat. Dan ada para bupati wali kota di Banten juga. Kasihan orang Pandeglang ngeluh-ngeluh. Dalana butuh duitna Allah. Langsung ditolak sama KDM. Ternyata warga Banten ini bukannya minta tolong sama Gubernur Banten, bukan. Malah minta tolong sama Gubernur Jawa Barat. Udah beda server, ngotot banyak lagi. Aduh, suruh noelin Gubernur Banten. Tuh, langsung kan. Langsung ditoelin tuh. Di depan mata. Di depan mata beliau gitu loh. Waktu ketemu, aduh. Gak ada jawaban, cuma cengengesan. Aduh. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Kok bisa nggak pakai teks? Kok bisa KDM nggak pakai teks terus pidato selancar itu gitu loh? Pakai teks loh seharusnya. Gunung putih, sungai keruh, kota penuh, bangunan-bangunan Betul juga sih, benar. Jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah siapa yang menjajah? Betul. Nah, justru ini menjadi bahan renungan untuk kita, guys. Dimana dulu ada penjajahan Belanda sama Jepang, itu tidak merusak alam. Lah ini udah merdeka kita, ya kan? Kenapa hutan gundul dan lain sebagainya udah dijelaskan sama KDM. Bahan renungan. Loh, seharusnya ini sindiran sih, sindiran banget untuk warga kita, untuk pemerintahan kita, ya kan? Bagaimana dulu dijajah kok nggak ada kerusakan? Ini kita merdeka makin rusak. Yang salah apanya? SDM atau sistemnya ini, bos? Aduh. Waduh, ngeri. Wow, gila banget, menyala bangku. Gubernur Deddy Mulyadi ternyata bakal menghapus persyaratan kerja pelamar di daerah Jawa Barat. Ini benar-benar langkah yang sangat baik untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Jawa Barat. Bahkan banyak yang menilai Kang Deddy cocok menjadi capres di periode selanjutnya. Lihat beliau akhir-akhir ini waktu baru ngejabat itu langsung bergerak-gerik banget dah. Iya, gerakannya itu langsung satset-satset kan. Dia berantas mafia dan selamatkan tanah masyarakat. Dia bahkan mau memberantas ormas di Jawa Barat. Bahkan lo tau nggak, sampai persyaratan kerja baru-baru ini bakal dihapus untuk para pelamar kerja di Jawa Barat. Karena sepak terjang dari beliau ini, banyak masyarakat di daerah lain yang justru iri dengan ketegasan Gubernur Jawa Barat untuk menyejahterakan masyarakat. Bahkan lo tau nggak sih, baru-baru ini gue nggak habis pikir, beliau turun ke selokan Rin untuk membersihin sampah. Oh, bener-bener dedikasi yang luar biasa. Gue berharap sih ini bisa konsisten dan bisa jadikan dia capres sih. Enggak, kalau menurut gua sih bisa banget nih. Karena lo tau nggak, selain gerakannya yang cepat, beliau itu juga pintar memberantas korupsi. Bahkan Sandi Butar-Butar Damkar yang jujur itu diaktifkan sama beliau. Dan lo tau nggak sih, dia itu juga konten kreator. Jadi semua bidang itu dikuasai, luar biasa ya. Nah, justru yang jadi contoh seharusnya KDM nih. Udah punya gebrakannya nggak habis-habis, idenya ada aja, iya kan? Bekerja untuk rakyat, nggak sering ngantor. Karena beliau juga mengatakan gubernur nggak punya kantor, tugasnya keliling gitu loh. Bahkan mengatakan gubernur kagak ada kerjaan gitu loh. Udah ada yang kerja, tugasnya hanya mantau. Dan bukan itu doang, membantu warganya gitu loh, tanpa perhitungan. Kalau dipikir-pikir emang benar kata orang, gubernur konten, betul, setuju 100%. Tapi kepedulian kepada masyarakat, ada yang bisa bandingin gubernur yang lain? Kagak ada, bos. Bukannya gimana-gimana, bukan, tapi fakta-fakta dan sulit dibantah. Siapa? KDM ditegur Satpam saat masuk areal tambang. Pulangnya KDM minta bertemu Satpam tersebut. Wah, berani bener ini Satpamnya. Siapa nih? Saya Deddy Mulyadi, Pak, Gubernur Jawa Barat. Saya melihat area tambang.
lihat nggak ini ke Berani ketemu juga siapa nih gitu nggak? satpam. Oh iya, oke silakan. Siap, silakan Pak. Saya lihat abang Bapak. Siap. Kan kemarin di demo warga. Iya, iya. Saya harus melihat langsung keadaannya. Iya. Boleh nggak? Siap, silakan. Boleh saya mundur lagi nggak? Silakan. Bapak security itu kemana? Saya mau mengucapkan terima kasih atas konsistensinya. Aduh. Saya mau ngucapin terima kasih sama security. Dia bagus tuh sudah menjalankan tugas. Betul sih. Siapapun ya Pak. Siapapun. Harus begitu kalau keamanan. Betul. Siapapun harus dicurigai. Setuju. Kalau keamanan. Langsung ngajar tuh. Bapak namanya siapa? Kamaludin. Orang mana? Udang Manggute mana? Pedang sana. Seberang sana. Sudah lama kerja di sini? Udah 12 tahun. 12 tahun. Lama Dulu kan juga PT-nya sih pernah 12 tutup? tahun. Iya. Pernah. Sudah. Kan saya di sini. Oh, Bapak kerja di Jusinnya. Kalau ini kan PT-nya beda. Iya beda. Bapak di Jusinnya yang pabrik semen itu. Bukan diperbantukan di sini. Oh, diperbantukan di sini. Kalau Bapak tetap statusnya di Jusin. Siap. Oh, Bapak terima kasih sudah menjalankan tugas dengan baik dan berani tegas sama saya. Nih, makan siang Terima kasih. dari saya. Cuma bapak yang berani Bagus sekali. negur saya. Satpam harus begitu, security harus begitu. Tugasnya begitu. Tegas sama siapapun. Hanya Bapak security yang berani negur saya. Bagus. Aduh. Ya, siap. Ternyata Bapak Satpam ini malah diberikan apresiasi oleh Gubernur Jawa Barat. Karena kagak pandang bulu siapa yang masuk tuh harus ada izin dari security ini, Bos. Dan betul harus konsisten siapapun itu termasuk Gubernur Jawa Barat. Emang top banget ini satpamnya. Aduh, luar biasa sih. Momen seorang pemuda yang ketakutan saat dikasih uang banyak. Ternyata ini alasannya. Loh, Mudah. Oh, ini bikin tas bordil. Kamu pernah ketemu saya nggak? Belum pernah. Di sini kamu jualan? Ngapain? Si Bolang, Pak, bawa tas tuh. Lihat aja. Hah? Lihat aja. Dari mana si rumahnya? Bolang. Lihat Tiwaringin. Mana Jatiwaringin? Wah, Jatiwaringin. Jauh dari sini. Jauh. Jalan kaki sih. Jalan kaki. Kamu nggak di sendal? Ada sebentar. Oh. Takut hilang. Takut hilang. Kamu kenapa kesini ngapain? Ngefan aja. Sama siapa? Sama Kang Sule. Boleh ngomong dong. Wow. Kasih Perdi. Pas ya si Perdi. Oh. Dikecup Bapak ada, dia. Bapak. Bapak ada juga. Mama ada. Ada. Kamu sekolah? Enggak, Pak, kan udah malam. Bukan, maksudnya masih sekolah Pak. Siang sekolah nggak kamu? Enggak. Hah? Kenapa kamu nggak sekolah? Ganteng, tinggi. Ya. Besok ada orang saya nemuin bapak kamu. Mulai hari Senin kamu masuk kelas. Tapi aku maunya pesantren aja. Hah? Tapi aku maunya pesantren aja. Pesantren? Iya. Serius nih? Serius. Benar. Benar. Mulai hari besok kamu langsung pesantren. Emang bisa ya? Bisa. Emang bisa ya? Ngomong di depannya Gubernur Jawa Barat. Emang bisa ya? Aduh, namanya belum pernah lihat ya kan, belum kenal. Besok nonton Labubu dulu katanya. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah demi Allah, demi Allah. mulai besok Mulai besok mau nyantri mau nyantri sekolah SMP sekolah SMP biar berhasil. biar berhasil. Itu bosnya. Kalau Kerja saya tukang parkir. Hah? Saya mau kerja saya tukang parkir. Kamu bisa parkiran? Iya. Wah, itu mulai kenal duit nggak mau sekolah. Nah, nih dikasih untuk bekal pesantrennya. Sini. Waduh, ngapain kabur? Kenapa? Takut Takut perempuan, kenapa? Aduh, Takut sama perempuan. Hah? Takut perempuan? Takut kenapa? Takut kenapa? Bukan kayaknya. Kamu takut kenapa? Hah? Hah? Nggak jadi kenapa? Nggak, bentar dulu. Jawab dulu, takut kenapa? Oh, kamunya nggak mau pesantren ya? Nah, terus takutnya kenapa? Trauma sama apa? Lihat duit gede aja. Oh, Aduh, kok bisa ada anak muda trauma lihat duit gede? Baru kali ini, Bos. Biasanya orang ketika lihat duit gede itu matanya biru sama merah, Bos. Nah ini takut dia. Berarti orang jujur nih. takut lihat duit gede. Kenapa? Ini bagus, berarti anaknya jujur. Bang. Nah, betul. Oh, ah? Kenapa? Trauma. Ceritakan kamu pernah trauma apa tentang duit gede? Jujur aja, kenapa? Nggak ceritain, sok. Kamu pernah Masalahnya trauma apa apa? tentang duit gede? Pernah masalah apa dengan duit? Betul. Pernah kayak dituduh lah. Aduh. Oh, kamu pernah dituduh mencuri? Ah iya, Sama Aduh. siapa? ada orang jauh. Aduh. Ternyata duit gede juga bikin orang takut. Salah satunya ya ini, adik ini tadi, Bos. Takut ketika mau dikasih uang gede. Orang lain mah langsung hijau matanya. Ini takut lari. Karena pernah trauma, Bos. Wah, tapi ini jujur sih. Jarang-jarang soalnya, dan ini adalah barang langka.
ngerti dewe barangnya. Ngono cara wong Jawa, Bos. Aduh, dan milih pesantren. Ya, semoga kita doakan aja anak-anak yang kayak gini, semoga kedepannya ini berhasil, Bos. Karena bibit jujurnya udah dapet nih. Jarang orang sekarang orang jujur, jarang. Kalau orang pintar banyak, orang jujur yang jarang lah. Di era kepemimpinan Ridwan Kamil, Jalan Parung Panjang nyaris tidak disentuh. Jika Anda melintasinya, siap-siap saja jantung dibuat berdebar. Bahkan warga sekitar pun menyebutnya jalur neraka. Saking tidak dapat perhatian, ratusan nyawa pun ikut melayang. Debu dan penyakit asma juga ikut menyerang. Setiap hari jeritan dan tangis ikut menggema, seolah pejabat hanya menutup mata. Di era Gubernur Deddy Mulyadi, Jalan Parung Panjang yang dulu tidak tersentuh, kini berlahan mulai diperbaiki. Emang pejabat yang dulu ngapain? Tanya, Bos, tanya doang kita mah ya. Namanya nanya kan, apa salahnya ya kan? Dulu ngapain kok belum diselesaikan? Cuma baru KDM ini diselesaikan, ngapain aja? Aduh. Dengan menghabiskan anggaran puluhan miliar, aksi nyata Deddy Mulyadi kini sangat dirasakan oleh masyarakat Parung Panjang. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ini adalah bukti, guys. Bukti bahwa KDM ini gercep. Bukan hanya menyelesaikan masalahnya di waktu beliau ini menjabat, tapi menyelesaikan masalah kemarin-kemarin yang sebelumnya ngejabat di Jawa Barat itu juga ikut diselesaikan, Bos. Waduh, ini nih. Heran juga kenapa banyak orang yang benci gubernur yang seperti ini, KDM. Padahal diselesaikan tuh masalah-masalah yang ada. Salah satunya ini, jalan neraka katanya. Wah. Belum ke neraka udah tahu jalannya. Aduh. Pokoknya hari ini kita bahagia. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.